Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa fasalana ahkamahu bil bayan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesempatan hingga pada hari ini kita oleh Allah masih bisa dipercaya untuk bisa melaksanakan ibadah tarawih di malam yang ke-7. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita semua sudah memakluminya. Yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan ini Allah beri atau Allah bukakan kesempatan kepada hambanya dengan berbagai amalan ibadah yang dimudahkan, dengan tujuan semoga semua dari hamba-hamba atau hamba Allah ini akan memperoleh dengan mudah atas rahmat dan maghfirahnya. Karena itu sangat rugi sekali apabila seseorang atau kita telah menemukan Ramadan ini tapi tidak memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat rugi sekali. Untuk itu, mari malam ini kita sama-sama untuk membahas kaitan bagaimana supaya ibadah kita itu sukses dalam menjalankannya di bulan Ramadan ini. Pertama yaitu meluruskan niat. Artinya kita upayakan untuk memurnikan niat ibadah kita ini semata-mata karena Allah. Jangan sampai tercampur dengan niatan-niatan yang lain. Karena niat itu merupakan ruhnya amal, merupakan sendi dan inti daripada amal, sebagaimana sabda Rasul yang disampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in minhum ma nawa. Jadi semua amal itu tergantung daripada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuatu itu tergantung daripada niatnya, sesuai dengan niatnya. Kemudian tanpa niat yang benar, ibadah itu akan sia-sia dan tidak akan berguna di sisi Allah. Betapa banyak orang yang melakukan suatu amal yang besar tapi hasilnya niatnya sedikit, tapi hasilnya atau nilainya sedikit karena niatnya. Dan betapa banyak juga orang yang melakukan suatu amal ya sekalipun sedikit tapi akan berhasil atau akan memberikan nilai yang besar karena niatnya pula. Jadi dalam hal ini niat itu sangat penting sekali di dalam menjalankan suatu ibadah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama pada kesempatan bulan Ramadan ini untuk meluruskan niat ibadah saum kita ini untuk diniatkan semata-mata karena Allah dan dijauhkan atau tidak dicampuri dengan segala penyakit hati, diantaranya riya dan lain sebagainya. Kemudian kunci suksesnya untuk suksesnya puasa di bulan Ramadan ini, yang kedua, di dalam menjalankan saum Ramadan ini harus sesuai dengan syariah.
Artinya bahwa kita menjalankan ibadah puasa ini harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Karena yang namanya ibadah mahdoh, termasuk di dalamnya adalah puasa ini, itu merupakan ibadah yang sifatnya taklifiyah. Artinya ibadah yang harus didasarkan pada perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana disampaikan di dalam kaidah fikihnya menyatakan al-aslu bil ibadatihi tahrimi illa yadula dalilu ala ibadatiha. Hukum asal daripada ibadah itu haram untuk dilakukan kecuali ada perintahnya yang membolehkannya. Artinya di sini bahwa ketika kita akan melakukan suatu ibadah, termasuk di dalamnya ibadah puasa ini, kita harus berdasarkan perintah atau berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya di dalam menjalankannya. Karena kalau kita menjalankan tanpa ada perintahnya itu akan sia-sia, tidak ada bermanfaat sedikit pun, walaupun dijalankannya dengan penuh keikhlasan. Rasul juga menyatakan dalam sebuah hadis, menyatakan salah satu hadis menyatakan intinya barang siapa yang beramal ya tanpa didasari perintahnya, atau sebutnya man amilu amala laisa alaihi amruna fahuwa radd. Jadi barang siapa yang melakukan suatu amal tanpa ada perintahnya itu akan tertolak. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan bulan Ramadan ini kita sama-sama untuk mencari ilmunya kaitan dengan Ramadan itu. Di antaranya ilmu bagaimana untuk meningkatkan ibadahnya, bagaimana untuk menjalankan ibadah saum ini, bagaimana menjauhkan larangan-larangan dari selama menjalankan ibadah ini. Dan harus tahu dulu. Kemudian hal yang lain adalah hal yang ketiganya, bahwa di dalam menjalankan puasa Ramadan ini kita itu harus memakan dan minum dari sumber yang halal, rezeki yang halal. Artinya bahwa kita makan dan minum itu termasuk pakaian yang kita gunakan itu harus bersumber dari harta yang halal, bukan harta dari hasil korupsi, bukan harta dari hasil jual beli hukum yang sudah terkenal di Indonesia, atau bukan berasal dari manipulasi data, atau bukan juga berasal dari hasil transaksi riba, atau bukan dari hasil bisnis yang dilarang oleh agama. Pendeknya, hal tersebut apabila tetap dilakukan akan menyia-nyiakan nilai ibadah puasa kita. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa memikirkan, senantiasa berhati-hati, khususnya kaitan dengan pakasaban kita, dan selalu mengupayakan dan bertanya, apakah Allah ridho, tidak, apakah Allah ridho atau tidak. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan kaitan dengan bulan Ramadan ini, yaitu menjaga anggota tubuh. Tentunya kita tahu bahwa yang namanya puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita juga diharuskan untuk mampu menjaga seluruh anggota tubuh kita itu untuk melakukan perbuatan dosa. Di antaranya mata untuk tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, apalagi saat sekarang sangat mudah untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Kemudian mulut tidak digunakan untuk hal yang merusak, di antaranya menggunjing, mencaci maki, memarahi orang, dan lain sebagainya. Termasuk juga telinga, jangan sampai digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan berguna. Apalagi yang namanya hati, jangan sampai timbul di dalam diri kita itu berbagai penyakit hati seperti iri, ria, dengki, dan lain sebagainya. Karena semua itu akan menjadi rusak terhadap nilai ibadah kita.
Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan atau memaksimalkan nilai ibadah kita. Dengan seluruh waktu yang ada selama bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan dengan berbagai minimal ritual-ritual ibadah yang biasanya sunatnya jarang dilakukan, kita laksanakan. Yang biasanya wajibnya belang betong bahasa Inggrisnya, ya kita coba untuk lengkapi. Yang tadinya jarang ngaji, baca Quran, kita usahakan baca Quran. Karena memang kebanyakan atau memang kebiasaan di bulan Ramadan ini kita sering melakukan qiraat Quran, ya, baca Quran, termasuk mentadaburinya. Termasuk hal lain juga selain daripada ritual ibadah, juga kita memaksimalkan ibadah-ibadah sosial lainnya, membantu orang lain, misalnya menasihati orang lain dan lain sebagainya. Nah, itulah mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan kaitan dengan ibadah puasa Ramadan ini, supaya insya Allah mungkin ibadah puasa yang kita jalankan ini akan memperoleh kesuksesan. Barangkali itu aja yang bisa disampaikan. Semoga dapat memberi manfaat. Aqulu qawli hadza, nasallallahu wa fatsun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.